Di asosiasi yang terletak di Seoul Tower, tidak lama setelah insiden museum, Kim Soo-ho, Chae La-yoon, dan Kim Ha-jin yang telah melawan Jin mendapatkan pengakuan atas jasa mereka. Ketiganya dianugerahi penghargaan sebagai warga teladan. Meski demikian, rasa sakit akibat cedera kemarin masih terasa, dan Ha-jin diam-diam merasa perlu mencari tahu kemampuan macam apa yang sebenarnya telah bangkit dalam dirinya. Na-yoon yang duduk di samping Ha-jin mendecih dan berkata bahwa Ha-jin terlalu berisik. Ha-jin menoleh ke arahnya dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengatakan apapun. Na-yoon membalas dengan ketus, menanyakan apakah Ha-jin tidak suka diperlakukan seperti itu. Ha-jin kemudian mengingatkannya apakah Na-yoon tidak lupa sesuatu. Na-yoon bertanya dengan nada bingung, lupa apa yang dimaksud. Ha-jin pun menyatakan bahwa dialah yang telah menyelamatkannya. Mendengar itu, Na-yoon terdiam sejenak sebelum wajahnya masam karena kesal. Dengan nada meninggi, ia berusaha membantah dan mengatakan bahwa kejadian itu berbeda dan... Sebelum perdebatan berlanjut, Soo-ho menyela dan meminta keduanya berhenti. Ia meminta Na-yoon bertukar tempat duduk dengannya. Na-yoon menolak tetapi Soo-ho terus mendesak, hingga akhirnya mereka benar-benar bertukar tempat. Suasana pun hening sejenak. Dalam keheningan itu, Soo-ho mengucapkan terima kasih atas kejadian kemarin. Ha-jin meliriknya dengan heran dan bertanya dalam hati, apalagi yang akan dikatakan Soo-ho. Soo-ho kemudian menyampaikan dengan tulus bahwa tanpa pertolongan Ha-jin saat itu, mereka tidak akan mampu mengalahkan musuh. Ia mengulangi rasa terima kasihnya dengan sungguh-sungguh. Ha-jin merespons dengan santai bahwa mungkin saja Soo-ho tetap bisa menang meski tanpa dirinya. Namun dalam hati, Ha-jin berpikir bahwa jika ia tidak hadir, mungkin Soo-ho sudah membangkitkan level kekuatan yang lebih tinggi. Karena tokoh utama memang cenderung menjadi semakin kuat saat menghadapi bahaya dan kesulitan. Tak lama kemudian, seorang staf acara terlihat panik dan mengumumkan bahwa orang yang ditunggu telah tiba, meminta semua orang bersiap. Seorang pria dengan wajah lelah berjalan masuk sambil menggaruk kepalanya dan mengeluhkan betapa menyebalkannya harus datang ke sana kemari. Pria itu adalah Yoo Si-hyuk, hero peringkat ke-37 dan seorang highest grade hero. Beberapa orang berbisik, bertanya-tanya apakah dia adalah Valhalla's Wolf yang terkenal, seraya merasakan gelombang kekuatan magic power yang luar biasa darinya. Upacara pun dimulai. Para penerima diminta naik ke panggung untuk menerima penghargaan yang akan diberikan oleh Yoo Si-hyuk. Si-hyuk menyebut mereka sebagai orang-orang yang telah melawan Jin meski berada dalam bahaya dan menjadi teladan bagi warga negara. Ia memandang Soo-ho dan bertanya apakah ia Kim Soo-ho. Setelah Soo-ho membenarkannya, Si-hyuk mengatakan bahwa ia bisa memahami mengapa banyak pihak menginginkan Soo-ho, meski menurutnya pujian yang diberikan terasa berlebihan. Dengan senyum aneh, Si-hyuk menyarankan agar Soo-ho tidak pernah bergabung dengan asosiasi. Ia justru menyarankan Soo-ho untuk bergabung dengan Endless Field dan menjadi hunter di sana. Menurutnya menjadi hero membawa terlalu banyak tanggung jawab dan sama sekali tidak menyenangkan. Soo-ho menatap balik sambil tersenyum dan menyatakan bahwa meskipun demikian, menjadi seorang hero sesuai dengan kepribadiannya. Si-hyuk mengorek telinganya dan berkata bahwa jika begitu, terserah saja. Si-hyuk kemudian melirik ke arah Na-yoon dan mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu. Na-yoon tampak memerah dan memejamkan mata, memanggilnya Master dan menyapa dengan canggung. Namun sebelum Na-yoon menyelesaikan ucapannya, Si-hyuk menukas mengapa ia disebut Master, padahal Na-yoon hanyalah seorang pemanah. Ia menambahkan bahwa ayah Na-yoon memang memintanya untuk menjaga putrinya, tetapi ia sendiri tidak memiliki rencana apapun terkait hal itu. Na-yoon pun menunduk sedih, sementara Ha-jin yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum dan memalingkan pandangan. Si-hyuk lalu menoleh pada Ha-jin dan bertanya siapa dirinya. Ha-jin memperkenalkan diri sebagai kadet Kim Ha-jin. Si-hyuk hanya merespon singkat dengan nada datar. Dalam hati, Ha-jin teringat sebuah pepatah yang mengatakan bahwa satu-satunya hal yang lebih buruk daripada tidak disukai adalah diperlakukan dengan sikap apatis. Dan situasi ini terasa persis seperti itu. Setelah penghargaan selesai dibagikan, staf acara mengumumkan bahwa upacara resmi berakhir. Chae Na-yoon diminta menyampaikan beberapa patah kata sebagai penerima penghargaan. Beberapa waktu kemudian di sebuah kafe, Ha-jin duduk sambil tersenyum lebar dan menikmati makanannya. Dalam hati ia mengakui bahwa hadiah dari mengalahkan Jin benar-benar luar biasa. 15 juta won sekitar 220 juta rupiah.
Ia mengatakan bahwa uang itu akan digunakan untuk membeli lebih banyak saham Pack Horse Master dan keperluan lainnya. Hajin lalu membuka laptopnya dan menyadari adanya pembaruan fungsi. Sebuah pemberitahuan bertuliskan Updated Functionalities Notice muncul di layar, mencantumkan beberapa fitur baru, stigma, aktivasi internet laptop, serta penambahan Low Rank Talent Book of Truth ke dalam Talent Observation and Browsing. Dalam hati, Hajin memikirkan fitur pertama, yaitu stigma. Ia mengenali nama itu sebagai luka yang terukir di tangannya kemarin, namun panduan penggunaannya tidak jelas. Tertulis bahwa kemampuan tersebut dapat diaktifkan sesuai keinginannya dan akan berkembang seiring waktu. Ia memperhatikan tangannya dan bertanya-tanya bagaimana cara mengaktifkannya. Ketika keinginan untuk mengaktifkannya muncul, tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya dan stigma aktif dengan sendirinya. Hajin terkejut dan segera menutup tangannya. Ia memutuskan untuk memastikan detailnya nanti di asrama. Selanjutnya, ia mengklik fitur aktivasi internet laptop. Sebuah menu muncul menampilkan daftar situs yang dapat diakses. Di antaranya Allow Abiding Spirit, Violet Banquet, Jeremy's Sword, Weapon Armory, Messenger, dan CubeNet. Dalam hati, Hajin menyadari bahwa inilah hadiah yang sesungguhnya. Situs-situs tersebut bukanlah website biasa, bahkan beberapa memerlukan biaya penggunaan hanya untuk melihat isinya. Di antara semuanya, Violet Banquet adalah yang paling penting. Situs private itu terkenal sebagai tempat pertukaran informasi, senjata, hadiah, dan permintaan. Hampir tidak ada hero yang tidak berinteraksi dengannya. Pemerintah pun seolah mengabaikan keberadaannya meski mengetahui praktik pasar gelap di dalamnya, atau setidaknya begitulah mekanismenya. Biasanya seseorang harus membayar biaya masuk yang sangat tinggi untuk menjadi anggota. Namun kini Hajin hanya perlu membayar 200 SP untuk membuat ID. Ia menekan tombol konfirmasi dan dalam hati menyadari betapa mudahnya ia memperoleh akses tersebut. Saat hendak melanjutkan, tiba-tiba seseorang mendekatinya. Orang itu adalah Yun Seng-ah. Ia menyapa Hajin dan memastikan bahwa Hajin mengenal dirinya. Ia mengaku terkejut karena Hajin menghilang begitu cepat setelah upacara penghargaan, lalu menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuknya. Seng-ah menyerahkan kartu namanya. Dalam hati, Hajin menyadari bahwa fakta Seng-ah menyerahkan kartu nama berarti ia menganggapnya cukup penting. Seng-ah kemudian mengatakan bahwa Hajin membuatnya penasaran dan bertanya apakah ia keberatan jika ditanyai sesuatu. Hajin pun menyadari bahwa ini kemungkinan besar adalah langkah pertama dari gaya perekrutan khas Yun Seng-ah. Seng-ah mengatakan bahwa ia penasaran tentang sesuatu dan bertanya apakah ia boleh mengajukan sebuah pertanyaan. Di dalam hatinya, Hajin berpikir bahwa Yun Seng-ah memiliki citra ramah di hadapan publik, namun sifat aslinya sedikit berbeda. Ia akan mencampakkan siapapun yang tidak mampu memenuhi standar penilaiannya, meskipun sebelumnya ia telah bersusah payah mencari tahu tentang orang tersebut. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, menemukan yang terkuat dan terbaik. Itulah Yun Seng-ah, wakil guildmaster dari guild terbaik di negara ini. Hajin menyadari bahwa jika ia dapat menjalin hubungan baik dengannya, hal itu akan sangat membantunya di masa depan. Seng-ah kemudian mulai berbicara, mengatakan bahwa ia penasaran tentang apa yang Hajin lakukan pada... Namun sebelum kalimat itu selesai, Hajin memotong dengan tegas dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengatakan apapun kepadanya. Seng-ah terdiam sejenak, merasa ada kesalahpahaman. Ia lalu mengatakan bahwa mungkin mereka sedikit salah paham dan bahwa ia menunjukkan ketertarikan padanya sebagai wakil guildmaster dari guild terbaik di Korea. Sambil memasukkan laptopnya ke dalam tas, Hajin mengatakan bahwa itu bagus, namun jika ketertarikan itu benar-benar tulus. Di dalam hatinya, Hajin menilai bahwa kemungkinan besar Seng-ah mendekatinya setelah melihatnya menggunakan serangan beratribut cahaya. Akan tetapi, ketertarikannya saat ini mungkin lebih dari sekedar rasa penasaran. Karena itu, Hajin memutuskan untuk menolaknya beberapa kali terlebih dahulu, guna menguji seberapa serius dirinya. Ia pun mengatakan bahwa ia akan pergi. Seng-ah tampak terkejut, dan akhirnya Hajin meninggalkannya sendirian. Beberapa waktu kemudian, Hajin kembali ke asramanya. Ia kemudian memikirkan tentang stigma miliknya, yaitu authority. Sebagai salah satu authority milik seorang author, authority tersebut memiliki kekuatan magic. Saat memperoleh SP, ia akan mengumpulkan attention hingga akhirnya mendapatkan tanda stigma. Magic yang tersimpan dalam stigma itu dapat digunakan sesuai kehendak Kim Hajin, dan akan perlahan terisi kembali selama 24 jam setelah habis.
Hajin mengatakan bahwa ia akan mengubah magic power dari stigma itu menjadi wujud belati. Stigmanya pun bersinar dan mengeluarkan sebuah belati. Hajin mengambil belati tersebut dan mengayunkannya sambil berseru kagum. Ia menyadari bahwa ia bisa langsung menggunakannya hanya dengan memikirkannya. Ia merenungkan bahwa magic power adalah statistik yang sangat dipengaruhi oleh bakat dan latihan sejak dini. Bagi dirinya yang baru memasuki dunia ini, hampir mustahil untuk menggunakan magic secara normal. Karena itu, ia merasa beruntung telah menemukan cara untuk menggunakannya melalui metode ini. Hal berikutnya yang ingin ia coba adalah Book of Truth. Saat ia menyebutkan nama itu, sebuah buku transparan muncul dari dalam stigma miliknya. Sebuah pemberitahuan muncul, menyatakan bahwa buku tersebut mencatat segala kebenaran dan akan menjawab semua pertanyaan, selama magic yang dimiliki mencukupi. Hajin bertanya apakah buku itu benar-benar dapat menjawab semua pertanyaan. Lalu ia mengajukan pertanyaan sederhana, berapa tinggi badannya? Buku itu menjawab bahwa tingginya 174 cm dan 1 SP telah digunakan. Hajin menyimpulkan bahwa begitulah cara menggunakannya. Tiba-tiba jam pintarnya menyala merah. Ia menyadari bahwa itu adalah alarm darurat. Sebuah pesan grup muncul, menyatakan bahwa mereka sedang mencari siapapun yang pernah melihat Jin Hajong dari World Class. Hajin terdiam sejenak sebelum menyadari bahwa cerita utama kedua telah bermulai. Insiden orang hilang di Cube. Di awal arc tersebut, total 6 kadet hilang tanpa petunjuk untuk memulai investigasi. Seiring waktu, jumlah korban yang hilang terus bertambah. Arc ini sangat penting karena target terakhir pelaku adalah Yu Yonha. Di dalam hatinya, Hajin berpikir bahwa jika co-autor dapat menyebabkan karakter penting kehilangan perannya seperti yang terjadi pada insiden museum sebelumnya, maka alur cerita bisa menjadi kacau. Ia mempertimbangkan untuk menemukan pelakunya sendiri. Namun, ia segera menyadari bahwa jika ia ikut campur terlalu cepat, cerita justru bisa semakin kacau. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk mengawasi situasinya terlebih dahulu. Keesokan harinya, di area latihan para kadet, seorang kadet berambut coklat merangkul Suho sambil menunjuk ke arah tertentu dan menyuruhnya melihat seorang pria di sana. Suho menoleh dan melihat 2 kadet tengah mengganggu Hajin yang sedang bersiap mengangkat beban. Kedua kadet itu mengejeknya, mengatakan bahwa ia seorang kadet yang bahkan tidak bisa mengangkat beban tersebut. Mereka menuduhnya mempermalukan Cube dan bahkan menyindir bahwa ia pasti menyuap untuk bisa masuk. Melihat itu, Suho segera bergerak hendak menghentikan mereka. Namun kadet berambut coklat di sampingnya menahan bahunya dan menyuruhnya membiarkan saja. Suho menegaskan bahwa sebagai ketua kelas, seharusnya ia menghentikan mereka. Namun kadet itu tetap menyarankan untuk tidak ikut campur. Ia mengatakan bahwa tampaknya Hajin telah membuat Shin Jong-hak kesal dan akan merepotkan jika mereka ikut campur. Lagi pula, siapa tahu Hajin akan melakukan sesuatu. Ia juga mengingatkan bahwa Suho sendiri pernah mengatakan bahwa Hajin menghancurkan satu tangan seorang jin. Orang seperti itu menurutnya tidak mungkin benar-benar dibuli oleh kadet lemah seperti mereka. Sementara itu, Hajin akhirnya mengangkat beban tersebut dan memindahkannya, lalu bersiap mengangkatnya lagi. Namun ia terlalu lama berada dalam posisi siap, sehingga membuat kedua kadet yang mengejeknya kebingungan, bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Kadet berambut coklat itu bahkan mulai meragukan apakah kemenangan Hajin atas jin sebelumnya hanyalah keberuntungan. Pada akhirnya Suho maju dan dengan suara keras memerintahkan kedua kadet itu untuk berhenti. Tak lama kemudian instruktur Suhok datang dan menegur mereka karena membuat keributan saat waktu latihan. Ia memerintahkan semua kadet untuk berkumpul. Instruktur tersebut memegang selembar kertas besar dan mengatakan bahwa hasil tes kemarin telah keluar. Ia akan menempelkannya agar semua orang dapat melihat hasilnya masing-masing. Setelah kertas pengumuman ditempel, para kadet berkerumun untuk melihat nilai mereka. Ada yang mengumpat karena hampir gagal dan ada pula yang bersorak karena mendapatkan nilai bagus. Dalam pengumuman itu, Hajin berada di peringkat pertama. Di dalam hatinya, ia berkata bahwa tentu saja ia berada di peringkat pertama, karena dialah autornya. Tiba-tiba terdengar suara pedang jatuh dari arah belakang. Hajin menoleh dan melihat seorang gadis berambut pirang yang tampak terkejut. Ia mengenalinya sebagai Rachel Elizabeth Lewis, putri kerajaan Inggris yang menempati peringkat ketiga dalam ujian masuk Cube. Selain itu, baik dalam tes kecil maupun besar, ia tidak pernah melewatkan sekalipun peringkat pertama dalam ujian tertulis. Rachel melirik ke arah Hajin, dan Hajin pun terdiam seketika. Rachel teringat kembali pada ucapan orang-orang di negaranya dahulu. Mereka menatapnya dengan penuh kekaguman seraya berkata, "Putri Rachel, selamat karena Anda telah diterima oleh Cube.
Kami harap Anda tidak gugup berdiri di samping para kandidat hero terhebat di dunia. Kami juga mendengar bahwa semua kelasnya menggunakan bahasa Korea. Saat itu, Rachel dengan tenang menjawab bahwa hal tersebut bukan masalah baginya. Ia menegaskan akan berusaha keras demi memenuhi ekspektasi semua orang, demi menjaga kehormatan keluarga kerajaan Inggris. Namun kini, di ruang kelas Cube, Rachel memegangi kepalanya sambil bergumam dalam hati, memohon maaf kepada warga negaranya. Pada saat yang sama, sang pengajar memuji jawaban Kim Ha-jin. Ia mengatakan bahwa jawaban Ha-jin telah memberikan perspektif baru dalam menganalisis sebuah fenomena, dan berharap para kadet lain dapat meneladani semangat belajarnya. Mendengar itu, Rachel kembali berpikir bahwa analisis fenomena adalah bidang akademik yang sangat sulit. Ia menyadari kesenjangan kemampuannya akan sulit ditutup sebelum ujian tengah semester. Dengan tatapan berapi-api, ia memandang Kim Ha-jin dan bertanya-tanya dalam hati mengenai metode belajar yang digunakan pemuda itu. Beberapa waktu setelah pelajaran usai, Kim Ha-jin berada di kamarnya. Ia membuka laptop dan merenung bahwa ia harus memanfaatkan talenta Book of Truth semaksimal mungkin sekaligus mencari pemasukan tambahan. Talenta tersebut memungkinkannya mempelajari informasi apapun selama ia memiliki SP yang cukup. Karena kredibilitasnya masih rendah, ia berencana membangun reputasi terlebih dahulu. Ia yakin bahwa setelah kabar menyebar dari mulut ke mulut, jumlah pelanggannya akan meningkat. Tanpa ragu, ia mengklik tombol kirim untuk registrasi pedagang, lalu berkata singkat bahwa langkah itu sudah beres. Selanjutnya, ia memikirkan investasi SP yang telah lama dinantikannya, awal dari babak kedua cerita utama. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa ini berarti Cube tak lagi aman dari para jin. Dengan kemampuan sharpshooting yang dimilikinya saat ini, ia tahu dirinya belum mampu melawan seorang jin secara langsung. Ia menyadari bahwa perundungan dari kelompok Jonghak justru memberinya SP yang cukup banyak untuk persiapan ke depan. SP itu harus diinvestasikan demi meningkatkan peluang bertahan hidup. Langkah pertama yang ia putuskan adalah meningkatkan pistolnya. Sebuah notifikasi muncul, menunjukkan Desert Eagle, pistol. Ia memilih mengganti fungsi pistol tersebut menjadi sniper rifle. Sambil tersenyum tipis, ia berharap tindakannya bukan keputusan bodoh. Notifikasi berikutnya menyatakan bahwa 250 SP telah dikonsumsi dan Desert Eagle pun berubah menjadi sniper rifle. Ha-jin tertawa pelan, merasa setidaknya ia kini bisa menakut-nakuti musuh dengan senjata itu. Setelah itu, ia mencoba menulis Mastery 0/3. Ia merenungkan perbedaan antara talent yang menggunakan kekuatan sihir untuk menciptakan fenomena supernatural dan mastery yang merujuk pada kemampuan fisik dan keterampilan yang diasah secara pribadi. Sebagai seorang sniper yang ingin bertahan hidup sekaligus membunuh, ia menilai kemampuan terpenting adalah location selection. Tak lama kemudian muncul notifikasi baru, parkour, rank rendah, kemahiran 0%. Deskripsinya menjelaskan bahwa kemampuan tersebut memungkinkan pergerakan tubuh yang fleksibel dan lincah, memanfaatkan rintangan lingkungan, alih-alih dibatasi olehnya. Kecepatan dan utilitasnya dipengaruhi oleh statistik strength dan agility. Sebanyak 350 SP pun dikonsumsi. Meski demikian, Ha-jin mengaku tidak merasakan perubahan apapun dan hanya berharap kemampuan itu benar-benar bekerja. Tiba-tiba, jam pintarnya menampilkan pesan. Ada yang menanyakan keberadaan Seung-yeon dari World Class karena tidak dapat menghubunginya sejak kemarin. Ha-jin menyadari bahwa Seung-yeon adalah korban kedua. Semua kadet yang diculik sebelum Yeon-ha pada akhirnya dibunuh oleh pelaku. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah pantas baginya hanya menyaksikan para korban berjatuhan, padahal ia mengetahui siapa pelaku dan siapa saja calon korban berikutnya. Keesokan harinya di lapangan latihan luar Cube, instruktur Suhik memastikan seluruh kadet telah hadir. Ia menjelaskan bahwa latihan realistis hari itu bersifat spesial. Goa di belakangnya adalah dungeon buatan, puncak teknologi rekayasa sihir, yang berisi berbagai boneka monster berdasarkan monster asli. Hari itu mereka akan mengadakan latihan raid dungeon buatan dengan menyerang dungeon buatan tersebut. Meski hanya latihan, ia memperingatkan agar tidak ada yang bersantai. Di dalam dungeon yang luas itu, latihan gabungan antara kelas Veritas dan kelas kultivasi akan dimulai, dengan setiap tim terdiri dari gabungan kedua kelas. Tim 8 diumumkan beranggotakan Yu Yen-hang, Jin Ho-seng, Hazuki, dan Kim Ha-jin dari kelas Veritas, serta Jaden, Kim Jin-kyu, Oh Soo-jung, dan Lee Jin-seah dari kelas kultivasi. Kim Ha-jin dinyadari banyak perangkap dan mara bahaya menanti di dalam dungeon, beberapa bahkan dibuat oleh para jin. Ia memang telah menyiapkan beberapa peluru beratribut cahaya, namun tetap bertanya-tanya apakah ia dapat melewati latihan ini dengan selamat. Tiba-tiba beberapa notifikasi muncul, alur cerita mengalami perbedaan. Kim Ha-jin terkejut karena perubahan itu terjadi hingga 3 kali. Ia bertanya-tanya siapa yang telah mengubahnya.
Di sisi lain, terdengar seruan agar tim 1 segera berkumpul. Seorang kadet perempuan berambut hijau bertanya kepada seorang pemuda apakah ia Kim Suho, menyebutnya terlihat lamban. Suho hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tim 1 terdiri dari Kim Suho dari kelas Veritas dan Jo Yun Ah dari kelas Kultivasi. Notifikasi berikutnya menyatakan bahwa karakter Jo Yun Ah dibuat lebih agresif dibandingkan cerita asli. Sementara itu, seorang kadet pria menjabat tangan Yonha dengan antusias, menyatakan senang bertemu dengannya dan berharap dapat bekerja sama bahkan setelah latihan selesai. Yonha tampak tidak senang dan hanya mengiyakan secara singkat. Notifikasi kemudian menyebut bahwa potensi karakter Jaden meningkat sebesar 0,5. Di tim lain, Chai Na-yun menunjuk seorang kadet dan mengatakan bahwa ia pernah melihat di klip hunting. Ia mengingat namanya Sven. Kadet itu tersenyum dan membenarkan bahwa namanya memang Sven. Tim 3 terdiri dari Chai Na-yun dari kelas Veritas dan Sven dari kelas Kultivasi. Namun notifikasi kembali muncul, menyatakan bahwa kekuatan mental Sven melemah dan ada kemungkinan besar ia akan dikuasai oleh Demon Spawn. Melihat semua perubahan besar itu, Hajin hanya bisa terdiam tak percaya, menyadari bahwa alur cerita telah bergeser jauh dari yang ia kenal. Hajin mengatakan dalam hati bahwa ia harus memperhatikan mereka. Ada 2 orang yang menurutnya perlu diawasinya. Yang pertama adalah Jaden dari tim 8, seorang yang sombong, gemar meremehkan orang lain. Namun terlepas dari kepribadiannya yang menyebalkan, Jaden cukup kuat hingga menarik perhatian Essence of Street. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di hadapan Hajin. Potensi perkembangan karakter Jaden meningkat sebesar 0,5. Hajin tertegun. Dalam hatinya ia bergumam heran, mengapa peningkatan itu terjadi secara tiba-tiba. Tak lama kemudian, Jaden memperkenalkan diri dengan santai. Ia menyebut namanya dan memperkenalkan anggota timnya, Kim Jingyu, Oh Soo-jong, dan Lee Jingxia. Yenha pun memperkenalkan timnya, Jin Ho-seng, Hazuki, dan Lee Ha-jin. Mendengar itu, Hajin melirik kesal ke arah Yenha. Dalam hati ia mengoreksi, namanya Kim Ha-jin, bukan Lee Ha-jin. Kemudian perhatiannya beralih pada orang kedua yang harus diawasinya, Sven dari tim 3, seorang siswa asal Jerman dan kandidat pahlawan masa depan negaranya. Ciri penting yang ia ketahui tentang Sven adalah ketertarikannya pada Chai Na-yun. Seperti banyak pelajar asing lainnya, Sven masuk ke Cube dengan ambisi mencapai posisi teratas. Namun kenyataan tidak berjalan sesuai harapan. Di hadapan kemampuan brutal para kadet lain, ia berakhir sebagai kadet biasa yang tak pernah benar-benar menonjol. Rasa lemah diri dan kekalahan pertama dalam hidupnya ditambah ketidakstabilan emosi masa puber mendorongnya menjual jiwanya kepada jin demi memperoleh kekuatan yang lebih besar. Begitulah yang pernah ditulis Hajin. Masalahnya saat insiden di dungeon sebelumnya, Awakening Sven muncul lebih cepat dari yang ia kira. Hajin hanya bisa berharap bahwa perubahan itu tidak akan terlalu mempengaruhi jalannya cerita. Tiba-tiba dari belakang, Jaden menepuk pundak Hajin dan mengingatkannya agar tidak melamun di dalam dungeon. Hajin menepis dengan ketus dan menyuruhnya menjauh. Jaden mencibir, mempertanyakan sikapnya, lalu menyindir bahwa tak heran banyak orang membicarakannya. Hajin menggenggam tangan. Ia sadar reputasinya memang memburuk akhir-akhir ini. Rumor telah menyebar bahwa Kim Ha-jin menyalahgunakan posisinya sebagai kadet Cube untuk memeras dan mengancam orang lain. Bahkan disebut-sebut pergi ke Seoul setiap minggu untuk melakukan hal tak senonoh. Sumber rumor itu jelas baginya. Ironisnya dari situ ia justru memperoleh banyak SP. Namun tak seorang pun membelanya, bahkan tim sendiri. Beberapa saat kemudian, kelompok kadet mulai memasuki dungeon, dimulai dari tim 1. Saat berjalan berdampingan dengan Yenha, Jaden memuji reputasi Yenha sebagai support terbaik di antara para kadet. Yenha membalas bahwa ia juga telah mendengar tentang Jaden dan mengomentari betapa tidak seimbangnya kekuatan tim mereka. Ia menyiratkan bahwa ketika terlalu banyak orang hebat berada dalam satu tim, anggota lainnya pasti tak berguna. Mendengar itu, Hajin merasa kesal. Ketika tim 8 akhirnya memasuki dungeon dan berjalan cukup jauh, mereka tiba di percabangan dengan beberapa pintu. Jaden menyebutnya sebagai rintangan pertama, memilih cabang jalan. Yenha bertanya pintu mana yang harus dimasuki. Jaden menyindir bahwa karena mereka memiliki penembak jitu, seharusnya keputusan bisa lebih mudah. Tiba-tiba Hajin menyela dan dengan tenang menyebut angka 6. Ia mengajak mereka menuju pintu ke-6. Jaden memandangi kesal, mempertanyakan haknya untuk memberi perintah. Namun Yenha justru menyuruh mereka mengikuti saran Hajin. Hajin terkejut mendengarnya.
Yenha menjelaskan bahwa meskipun Hajin terlihat lemah, matanya cukup tajam. Hajin dalam hati bertanya-tanya apakah itu pujian atau ejekan, tetapi akhirnya tak terlalu memedulikannya. Berkat keputusan itu, ia bisa mengikuti rute yang dilalui Che Na-yun. Jika Sven benar-benar membuat kontrak dengan Jin hari ini, Na-yun tak akan mampu menanganinya sendirian. Jika sesuatu terjadi pada Varys itu, seluruh rencananya bisa hancur. Ia tidak boleh kehilangan dirinya. Jaden masih mencibir, menyebutnya cari perhatian. Hajin membalas dengan menyuruhnya fokus pada monster di depan. Jaden bingung karena tidak melihat apa-apa. Hajin menjelaskan bahwa ada seekor salamander di depan. Kemungkinan merupakan dungeon switch. Seorang kadet berambut coklat menawarkan untuk menembakkan panah cahaya. Yenha menyetujuinya. Ketika anak panah cahaya dilepaskan, sosok salamander pun terlihat jelas. Monster itu berada pada peringkat low intermediate level 6. Para anggota tim terkejut. Jaden segera memerintahkan formasi bertarung dan menanyakan apakah ada yang bisa menggunakan atribut air. Hajin bersiap dengan pistolnya, berpikir bahwa untuk saat ini ia harus menahan diri. Mereka akhirnya memutuskan menghadapi monster dengan cara biasa. Yenha maju dengan cambuknya. Saat salamander hendak menyemburkan api, ia dengan cepat mengikat mulut monster salamander itu dengan cambuknya. Hazuki dan seorang kadet wanita dari kelas kultivasi lompat bersamaan, menebaskan serangan. Dengan satu tebasan gabungan, salamander itu tumbang. Yenha mengatakan bahwa dungeonnya berubah. Cambuk Yenha memancarkan efek listrik. Hajin mengenali teknik itu sebagai Light of Thundering Shock. Ia bertanya-tanya apakah Yenha sudah berada di ambang Enlightenment. Ia mengakui dalam hati bahwa Yenha memang hebat. Mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Hajin tersandung dan tanpa sengaja memegang kepala Yenha hingga keduanya terjatuh. Ia terdiam, terkejut. Yenha segera bangkit dan menyuruhnya ikut. Hajin mengangguk dan menjaga jarak, mengangkat kedua tangan tanda tak bersalah. Namun tak lama kemudian Yenha memarahinya. Hajin meminta maaf, tetapi Yenha menalik bajunya dan hendak memukulnya. Salah satu anggota tim tiba-tiba memanggil perhatian mereka. Pada dinding tertancap sebuah anak panah. Ia bertanya dari mana asalnya. Hajin dalam hati menyadari bahwa musuh lebih dekat dari dugaannya. Ia teringat notifikasi yang muncul saat ia terjatuh. Poison Arrow. Tingkat mematikan 4 dari 10 dengan efek tambahan Ambush of Silence. Ujung anak panah dilumuri racun neurotoksin. Di tempat lain terlihat Sven tertinduk dengan anak panah serupa tertancap di punggungnya. Sambil menahan sakit, ia meminta maaf dan menyuruh yang lain meninggalkannya. Namun Na-yun membentaknya, menyuruhnya berhenti ngoceh dan menggunakan tenaganya untuk berlari. Dalam hati, Na-yun tak percaya dengan situasi itu. Ada poison arrow di dungeon latihan, sambil menggendong Sven di punggungnya, ia bertanya-tanya bagaimana monster semacam itu bisa muncul di dungeon buatan untuk latihan. Di belakangnya, sosok monster berukuran besar muncul dan bersiap menyerang Na-yun, yang berlari sambil membawa Sven. Dungeon buatan itu dipenuhi gema pertarungan. Latihan tengah berlangsung sengit. Para kadet terlihat bertarung melawan monster-monster yang diciptakan untuk mensimulasikan kondisi dungeon asli. Setelah menghabisi beberapa monster, Jaden menghela napas panjang. Ia berkata bahwa kemungkinan mereka sudah selesai di area itu. Menurutnya, sebagian besar monster di sana hanyalah salamander dan peanut flames, sehingga tidak terlalu sulit untuk ditangani. Ia juga menambahkan bahwa selain jebakan panah sebelumnya, sepertinya tidak ada jebakan lain, dan ia merasa mereka bisa segera melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Hajin terdiam dan merenung dalam hati tentang panah yang barusan muncul. Panah itu adalah Poison Arrow. Tingkat mematikan, 4/10. Efek tambahan, Ambush of Silence. Di ujung anak panah tersebut telah dilumuri racun neurotoksin. Bahkan kadet dengan tingkat kewaspadaan setinggi Yunha pun tidak menyadarinya. Hajin mempertanyakan dalam hati apakah itu memang jebakan yang disiapkan untuk tes ini atau ada sesuatu yang lain di baliknya. Namun sebelum ia menemukan jawabannya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu dari arah belakang. Hajin menoleh dan melihat seekor salamander yang ternyata masih hidup tengah bersiap menyemburkan api. Dalam hati ia terkejut. Bagaimana mungkin masih ada salamander yang tersisa? Tanpa jeda, monster itu menyemburkan api tepat ke arah Hajin dan kelompoknya. Yunha serta kadet lainnya hanya bisa terdiam saat melihat semburan api itu melesat ke arah mereka. Hajin segera mengangkat tangan kirinya. Stigmanya aktif dan ia mengubah magic power stigma menjadi water barrier. Seketika, sebuah perisai besar dari air terbentuk dan berhasil menahan semburan api salamander tersebut, menyelamatkan para kadet dari bahaya.
Hoseng dan kadet lainnya terkejut. Hoseng berseru heran, mempertanyakan apakah kekuatan api barusan memang buatan. Ia mengatakan bahwa semburan itu terasa seperti nafas salamander asli. Bahkan tanpa terkena langsung, kulitnya terasa seakan terbakar. Dari belakang Hajin, Jaden menarik bajunya dan memanggilnya penembak jitu. Dengan nada kesal, ia memaki dan menanyakan kemana Hajin pergi saat ia bertanya apakah ada yang memiliki atribut air. Hajin menjawab singkat bahwa yang barusan hanyalah efek dari item yang ia pakai. Jaden tidak mempercayainya. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan percaya begitu saja pada omongan kosong seperti itu. Yunha kemudian memotong perdebatan dan mengingatkan bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Seorang kadet wanita dari kelas kultivasi menambahkan bahwa monster barusan kemungkinan besar adalah monster asli. Ia mempertanyakan mengapa monster asli bisa muncul di tempat seperti ini. Yunha menjelaskan bahwa lingkungan di tempat tersebut mengikuti kondisi yang ada di dalam dungeon asli, sehingga bukan tidak mungkin salamander benar-benar bisa tumbuh di sana. Ia juga mengatakan bahwa mereka seharusnya mendapatkan banyak poin dari kejadian barusan, sehingga untuk sementara mereka harus tetap bergerak. Ia pun memimpin dan mengajak semuanya melanjutkan perjalanan. Namun dalam hatinya, Yonha menyimpan kecurigaan. Ia berpikir bahwa item sihir yang digunakan Hajin kemungkinan hanyalah kebohongan. Menurutnya, mustahil Hajin bisa mendapatkan item seperti itu. Ia bahkan tidak mampu membeli Desert Eagle. Lalu, mengapa seseorang yang bukan Kim Suho atau Shin Jong-hak bisa menggunakan item yang berisi magic power? Ia mengingat bahwa Hajin mengetahui kelemahan Mountain Tyrant, mampu menggunakan item sihir, dan tampak menyembunyikan semua itu dengan sengaja. Ingatannya melayang pada percakapannya dengan Nayun di sebuah kafe, ketika Nayun pernah bertanya-tanya apakah Hajin mungkin seorang jin. Sejak saat itu, tatapan Yonha terhadap Hajin berubah menjadi lebih waspada. Di tempat lain, kelompok kadet yang berbeda tengah menghadapi situasi yang tak kalah genting. Seorang kadet menunjuk ke arah monster besar di hadapan mereka dan mengatakan bahwa itu adalah intermediate monster level 5, Magma Golem. Ia menduga makhluk itu adalah bos dungeon. Kadet lain mengeluh dan bertanya bagaimana cara membunuh makhluk seperti itu. Menurutnya, jika hanya mengandalkan tim mereka saja, pertarungan akan sangat sulit. Ia menyarankan agar mereka bekerja sama dengan tim lain yang kemungkinan akan segera tiba di lokasi tersebut. Untuk sementara, mereka memutuskan lebih baik bersembunyi. Kadet lain mengingatkan bahwa mereka juga harus merawat Sven yang terluka. Seseorang kembali mengeluhkan asal-usul panah misterius tadi dan mempertanyakan apakah tingkat kesulitan ini terlalu tinggi untuk sekadar sebuah tes. Sven yang terbaring kesakitan hanya bisa meminta maaf dalam hati. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terkena panah itu dan merasa selalu membawa masalah. Ia merasa sejak datang ke Cube, tak pernah ada hal baik yang terjadi padanya. Rasa sakit yang ia alami semakin menjadi. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya, menyebutnya bocah. Sven terkejut dan bertanya siapa yang berbicara. Suara itu bertanya apakah ia ingin menjadi kuat. Suara tersebut mengatakan bahwa Sven pasti telah lama menderita dan menawarkan kekuatan dengan bayaran yang murah, lebih murah daripada mempertaruhkan segalanya. Di hadapannya, sebuah tangan menjulur keluar dari bayangan. Sven menatap tangan itu dan dengan tekad putus asa menyatakan bahwa ia ingin menjadi kuat. Ia pun meraih tangan tersebut. Suara itu mengatakan bahwa ia mengerti. Sekejap kemudian bayangan itu seakan menelan Sven. Tubuhnya yang semula terbaring tiba-tiba menegang dan ia berteriak keras, membuat Nayun dan para kadet lainnya terkejut. Nayun menuntut penjelasan dan berteriak menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, memerintahkan mereka segera mendekat dan membantu menahannya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah mata muncul tepat di hadapan mereka, menatap tajam ke arah mereka. Melihat itu, mereka pun panik dan segera berlari menjauh. Nayun dan anggota timnya berlari menjauh dari monster raksasa itu. Terlihat Nayun berlari sambil menggendong Sven di punggungnya. Namun, ia terkena efek serangan monster tersebut sehingga Nayun dan Sven terpental lalu terjatuh ke tanah. Dengan napas terengah-engah, Nayun berusaha berdiri kembali. Sayangnya, saat ia baru saja bangkit, monster itu sudah berada tepat di depannya. Nayun terdiam dan hanya bisa menatap makhluk raksasa tersebut. Di dalam hatinya, Nayun tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ia bertanya-tanya, tidak mungkin monster itu hanyalah sebuah boneka buatan. Ia pun sempat berpikir apakah ia akan mati di tempat seperti ini.
Tiba-tiba, sebuah peluru beratribut air ditembakkan dan menghantam monster itu, membuatnya seketika terdiam. Nayun terpaku, kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Dari kejauhan, ia melirik ke arah sumber serangan itu dan melihat Hajin berdiri di kejauhan. Beberapa menit sebelumnya, di dekat pintu masuk ruangan, sebuah tembok besar terlihat menutupi jalur menuju ke dalam. Jaden memandang tembok itu dengan kesal, lalu bertanya kepada Hajin, yang ia panggil sebagai penembak jitu. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya, Hajin mengatakan bisa melihat area bos setelah titik tersebut, tetapi kenyataannya tempat itu justru diblokir oleh tembok besar. Hajin dengan tenang menjawab bahwa tempatnya memang seharusnya berada di sana. Namun di dalam hatinya, ia merasa ada yang aneh karena tembok itu sebelumnya tidak ada. Ia segera menepis pikirannya sendiri dan menyadari bahwa ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal tersebut. Dengan nada serius, Hajin mengatakan bahwa area bos seharusnya berada di balik tembok itu dan menyarankan agar mereka mencoba menghancurkannya. Jaden tampak kesal dan bertanya siapa yang menyuruh Hajin bertindak seolah-olah menjadi pemimpin. Meskipun begitu, ia tetap bersiap dengan pedangnya dan mencoba menghancurkan tembok tersebut. Namun tembok itu ternyata sangat keras. Gelombang serangan yang dilepaskan Jaden justru memantul kembali dan mengenai tubuhnya sendiri, membuat seluruh lengannya dipenuhi sensasi kesemutan. Jaden berteriak kesakitan dan mengatakan bahwa ia sudah memperingatkan mereka, karena jelas tembok itu tidak bisa dihancurkan. Melihat kejadian itu, Hajin berpikir dalam hati bahwa tembok tersebut bahkan tidak bisa dihancurkan, meskipun sudah diserang dengan bantuan kekuatan seperti itu. Pada saat itulah, Hazuki tiba-tiba menunjuk ke arah tertentu dan berseru agar mereka melihat ke sana. Hajin mengikuti arah yang ditunjuk Hazuki dan akhirnya menyadari sesuatu. Ia melihat adanya sebuah celah. Sementara itu, Jaden yang masih kesal karena tangannya masih terasa kesemutan menanggapi dengan sinis. Menurutnya itu hanya omong kosong karena tembok tersebut tingginya sekitar 10 meter. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang bisa memanjatnya. Hajin dengan santai justru bertanya balik, apakah Jaden benar-benar tidak bisa melakukannya. Lalu ia mengatakan bahwa jika memang begitu, ia akan melakukannya terlebih dahulu. Tanpa ragu, Hajin mulai memanjat tembok tersebut. Ia mengaktifkan kemampuannya, mastery, dan dengan kemampuan itu, ia memanjat dengan sangat lancar tanpa terlihat kesulitan sedikit pun. Melihat pemandangan itu, Jaden tidak bisa menahan diri untuk berkomentar bahwa Hajin bergerak seperti seekor kucing. Beberapa saat kemudian, Hajin berhasil masuk melalui celah di tembok tersebut. Tidak lama setelah itu, sebuah guncangan keras terdengar dari ruangan tempat Hajin masuk. Jaden dan anggota tim lainnya terkejut mendengar suara tersebut. Dengan wajah kesal, Jaden hanya bisa mengumpat dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sana. Kembali ke waktu sekarang, monster raksasa itu perlahan menoleh ke arah Hajin. Melihat reaksinya, Hajin merasa heran, karena monster tersebut mampu melepaskan diri dari efek stun dengan sangat cepat. Ia segera berteriak keras memperingatkan Nayun agar berhenti melamun dan segera menyingkir dari tempat itu. Namun ketika monster besar itu tiba-tiba berada tepat di hadapannya, Hajin hanya bisa terdiam. Dengan suara yang terdengar pasrah, ia bahkan sempat mengatakan agar seseorang juga menyelamatkannya. Pada saat yang sama, seorang kadet dari tim Nayun berseru dengan lantang untuk membentuk formasi tempur. Seorang kadet yang menggunakan tombak mencoba menyerang, tetapi ia segera menyadari bahwa monster itu sama sekali tidak bergeming. Ia mengumpat kesal karena serangannya tidak memberikan efek apapun. Melihat rekan-rekannya datang membantu, Nayun merasa lega. Ia memanggil mereka dengan nada gembira. Nayun pun bangkit berdiri dan bersiap dengan busurnya. Ia mulai mengumpulkan kekuatannya sambil berkata dengan suara lantang agar teman-temannya mengulur waktu untuknya, walau hanya sebentar. Sementara itu, anggota tim Nayun berusaha mati-matian membuat monster tersebut tetap sibuk agar tidak menyerang Nayun. Tiba-tiba seseorang meleset dengan cepat dan menghantam kepala monster itu dengan keras. Orang itu tidak lain adalah Sven. Setelah mendarat, Sven mengatakan bahwa ia sedikit terlambat, lalu segera melompat menjauh dari monster tersebut. Melihat kejadian itu, Nayun teringat pada peristiwa yang pernah terjadi di museum sebelumnya. Namun kali ini, ia berkata dalam hati bahwa situasinya tidak akan sama seperti waktu itu. Menurutnya, kali ini semuanya akan sedikit berbeda. Dengan keyakinan itu, Nayun melepaskan anak panahnya yang bersinar hijau terang.
Anak panah tersebut melesat lurus menuju kepala monster itu dan dalam sekejap menghancurkan kepala makhluk raksasa tersebut. Anggota tim Nayun yang melihat monster itu dikalahkan masih tampak terpana. Seorang kadet yang sedang menggendong rekannya yang terluka berkata dengan suara terbata-bata bahwa mereka benar-benar telah mengalahkan magma golem itu. Kadet lain yang berada di dekatnya kemudian bertanya dengan ragu apakah mereka akan mendapatkan poin untuk itu. Dari arah belakang, Nayun dan Sven berjalan mendekati para kadet yang sedang menolong temannya. Nayun menyapa mereka dengan santai dan menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Kadet yang tadi berbicara menatapnya dengan kaget, lalu berseru heran sambil bertanya bagaimana mereka bisa membunuh makhluk sebesar itu. Nayun menjawab dengan nada ringan bahwa ia hanya menggunakan ultimate, lalu tertawa kecil. Di sisi lain, Hajin memperhatikan situasi itu sambil berpikir dalam hati. Ia menyadari bahwa Sven tidak berubah menjadi jin yang sempurna. Alur kejadian sudah mulai menyimpang dari cerita aslinya. Namun menurutnya, perubahan itu mungkin hanya tertunda untuk sementara. Sven sudah membuat kontrak dengan seorang demon, dan karena Hajin tidak tahu kapan emosi Sven akan meledak, situasi ini justru bisa menjadi lebih berbahaya mulai sekarang. Beberapa saat kemudian, Hajin duduk di atas sebuah batu sambil menghela napas pelan. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari samping. Orang itu adalah Nayun. Nayun tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa setidaknya ada satu hal yang harus ia katakan. Dengan wajah yang sedikit memerah dan tatapan yang sengaja dialihkan ke arah lain, Nayun akhirnya mengucapkan terima kasih. Hajin terkejut mendengarnya dan secara refleks bertanya apa yang baru saja ia katakan. Nayun langsung terlihat kesal. Dengan nada jengkel, ia mengulanginya, mengatakan bahwa itulah yang ia katakan dan Hajin seharusnya sudah paham. Hajin kembali berkikir dalam hati. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Nayun akan mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun, hidup Nayun dipenuhi oleh tragedi. Tragedi pertama terjadi saat ulang tahunnya yang ke-6. Pada hari itu, ia kehilangan ibunya akibat ulah seorang jin, dan sejak saat itu, ia bertekad untuk menjadi seorang hero. Pada usia ketika anak-anak lain biasanya tertawa riang dan bermain bersama teman-temannya, Nayun justru memaksa dirinya menjalani hero training yang keras dan melelahkan. Ia juga tidak pernah benar-benar menjalin hubungan pertemanan yang dekat dengan orang lain, karena bagi dirinya, menceritakan perasaan terdalam kepada seseorang sama saja dengan menunjukkan kelemahan. Karena itu, tidak banyak orang yang pernah menerima ucapan terima kasih darinya. Bahkan hanya sedikit orang yang bisa benar-benar mengaku sebagai teman sejati Nayun. Dalam kisah hidupnya, kata maaf jauh lebih sering muncul dibandingkan kata terima kasih, setidaknya menurutku sebagai sang penulis. Setelah beberapa saat terdiam, Nayun kembali berbicara. Ia bertanya mengapa Hajin tetap membiarkan Jonghak dan gengnya mengganggunya jika sebenarnya ia sekuat itu. Nayun mengatakan bahwa ia sendiri sudah melihat bagaimana Hajin mampu menghentikan magma golem tadi. Menurutnya, jika Hajin memang sekuat itu, seharusnya ia bisa mengalahkan orang-orang yang mengganggunya hanya dengan satu serangan. Hajin menjawab dengan tenang bahwa ia tidak melakukan apapun karena ia memang tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan. Nayun terlihat bingung dan menanyakan apa yang sebenarnya ia bicarakan. Ia baru saja menyaksikan sendiri seberapa kuat serangan pistol Hajin. Hajin kemudian mengangkat pistolnya sambil menjelaskan bahwa itu hanyalah senjata pribadi. Penjelasan itu membuat Nayun terkejut. Ia segera melirik ke sekeliling dengan cemas dan menyebut Hajin sebagai orang gila. Ia memperingatkan Hajin bisa saja diskors jika Kepahuan memiliki senjata pribadi. Nayun masih terlihat tidak yakin. Ia mengatakan bahwa Hajin tetap terlihat sangat kuat, bahkan hanya dengan senjata itu. Tiba-tiba ia tersentak seolah menyadari sesuatu. Dengan nada penasaran ia bertanya apakah mungkin talent Hajin memang memperkuat senjata api. Hajin hanya menjawab singkat, mengatakan agar Nayun percaya pada apapun yang ingin ia percayai. Nayun kemudian berbalik dan berjalan pergi sambil mengangkat tangannya dengan santai. Ia berkata bahwa sekarang ia mengerti. Ia juga menambahkan bahwa ia akan berpura-pura tidak tahu mengenai senjata pribadi Hajin, tetapi lain kali sebaiknya Hajin tidak menggunakannya lagi. Beberapa langkah kemudian Nayun berhenti. Tanpa menoleh ke arah Hajin, ia bertanya apakah tidak ada sesuatu yang ingin Hajin katakan padanya. Hajin terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa tidak ada. Nayun hanya menjawab singkat, lalu kembali berjalan menghampiri anggota timnya. Di dalam hati Hajin berpikir bahwa jika ia meminta maaf sekarang, Nayun mungkin akan memaafkannya karena telah menyinggung soal kakaknya. Namun ia merasa tidak bisa melakukan itu. Menurutnya akan lebih baik jika hubungannya dengan Nayun hanya sebatas kenalan yang tidak terlalu dekat. Bagaimanapun juga pada akhirnya ia harus membunuh Chai Jin-yun. Tak lama kemudian, seorang kadet wanita dari tim Nayun mendekatinya dan berkata bahwa ia tidak tahu kalau Nayun ternyata cukup dekat dengan Hajin. Nayun langsung menanggapinya dengan ekspresi kesal.
Ia menyangkalnya sambil mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak dekat. Tepat saat itu, sebuah pengumuman terdengar melalui pengeras suara. Pengumuman tersebut ditujukan kepada seluruh kadet, memerintahkan mereka untuk menghentikan raid dan segera meninggalkan dungeon. Pengumuman itu diulang beberapa kali. Hajin kembali berpikir dalam hati. Dalam pelatihan dungeon raid kali ini, sebenarnya sudah terjadi beberapa masalah. Beberapa kamera pengawas tiba-tiba berhenti berfungsi tepat saat tes dimulai. Selain itu, monster yang muncul ternyata adalah monster asli, bukan boneka mana seperti yang seharusnya digunakan dalam latihan. Ditambah dengan penempatan staf yang tidak sesuai, semua masalah itu baru terdeteksi cukup lama setelah situasinya menjadi serius. Meskipun begitu, karena tidak ada korban jiwa, pihak Cube memutuskan untuk menyelidiki masalah ini sendiri tanpa melibatkan kelompok dari luar. Beberapa waktu kemudian, Hajin terlihat berada di dalam kelas. Ia kembali merenung dalam hati. Dengan kata lain, para eksekutif yang memegang posisi penting di dalam Cube berhasil menutupi kejadian ini dengan sangat rapi. Penyelidikan resmi terhadap insiden ini baru akan dilakukan setelah episode kedua. Jadi untuk saat ini, Hajin memutuskan untuk lebih memfokuskan perhatiannya pada Sven. Efek samping dari membuat kontrak dengan seorang demon adalah amplifikasi emosi dan obsesi. Jika emosi Sven sampai tidak terkendali dan ia mengamuk ketika sedang berduaan dengan Nayun, itu akan menjadi skenario terburuk. Untuk mencegah hal itu terjadi, Hajin merasa ia harus terus mengawasi perilaku Sven dan Nayun. Saat sedang memikirkan hal itu, Hajin melihat bahwa messengernya dipenuhi oleh begitu banyak pesan. Ia memejamkan mata sejenak sambil menahan rasa kesal. Dalam hati ia mengeluh bahwa semua ini benar-benar membebani hati nuraninya. Namun ia tetap memutuskan untuk membaca pesan itu sebelum mematikan notifikasinya. Pesan itu ternyata berasal dari Sven. Isinya mengatakan bahwa ia mendengar klub hunting akan pergi ke provinsi Gangwon minggu ini. Hajin kembali berpikir dalam hati. Minggu ini adalah kegiatan klub hunting. Di cerita asli, itulah hari ketika Sven akan mengamuk. Menurut Hajin, akan sangat bagus jika ia bisa ikut dalam kegiatan itu. Namun ia juga harus mempersiapkan berbagai hal sebagai langkah berjaga-jaga. Karena merasa dirinya sudah cukup berkembang, Hajin berpikir bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk pergi ke dungeon Gunung Gari. Tiba-tiba jam pintarnya berbunyi. Hajin heran melihat siapa yang menelponnya. Ia pun menerima panggilan itu. Dari seberang telepon terdengar suara seseorang yang menyapanya dengan ramah. Orang itu adalah Suho. Suho bertanya apakah Hajin memiliki waktu luang pada hari Jumat nanti. Hajin sendiri tidak terlalu mengerti maksud pertanyaan itu. Suho kemudian menjelaskan bahwa ia memiliki sebuah permintaan untuk Hajin. Gunung Gari merupakan salah satu tempat paling terkenal di Provinsi Gangwon. Di sana, esensi alam dan energi spiritual mengalir serta saling berselisih satu sama lain. Karena itu, sejak dahulu Gunung Gari dikenal sebagai Mecca of Training bagi para ahli bela diri di negeri tersebut. Namun, bukan hanya para ahli bela diri yang datang ke Gunung Gari. Ada pula berbagai orang yang berkeliling ke seluruh penjuru negeri mencari barang-barang berharga yang tersembunyi jauh di sekitar gunung-gunung spiritual, alih-alih bertarung melawan para monster. Di antara mereka terdapat seorang pria yang tampak sangat percaya diri. Dengan suara lantang, ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang wild ginseng scavenger, yaitu pencari ginseng liar. Pria itu menyebut namanya dengan bangga, Kim Yun Jun. Hajin hanya menanggapinya dengan ekspresi datar. Ia sekedar mengangguk seolah memahami. Yun Jun kemudian mengatakan bahwa ia melihat Hajin sedang membaca peta sebelumnya. Menurutnya, dengan cara seperti itu, Hajin tidak akan pernah menemukan ginseng liar sedikit pun. Ia menjelaskan bahwa seseorang harus mampu membaca aliran gunung, sebagaimana yang ia lakukan. Hajin menjawab dengan tenang bahwa ia sebenarnya bukan seorang wild ginseng scavenger. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya sedang mencari suatu lokasi. Yun Jun tampak tidak terlalu memedulikannya. Ia berkata bahwa orang-orang yang mencoba memasuki pekerjaan itu biasanya juga mengatakan hal yang sama kepadanya. Ia kemudian terus mengoceh panjang lebar tentang pekerjaan tersebut. Menurutnya, siapapun yang memasuki bidang ini hanya demi menjadi kaya akan segera menyadari betapa sulitnya pekerjaan itu. Hajin mulai merasa lelah mendengar ocehan Yun Jun yang tidak ada habisnya. Akhirnya Yun Jun mengakhiri pembicaraan itu dengan santai. Ia mengucapkan semoga beruntung kepada Hajin, lalu berbalik dan berjalan pergi. Hajin hanya menjawab dengan singkat, mengucapkan terima kasih. Saat berjalan menjauh, Yun Jun tersenyum sendiri. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa pemuda tadi masih sangat kurang pengalaman. Menurutnya, jalan yang harus ditempuh Hajin masih panjang. Hajin tiba-tiba tersandung sesuatu. Ia menyadari bahwa kakinya tersangkut akar pohon.
Ketika ia menoleh ke belakang untuk melihat apa yang membuatnya tersandung, ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut, sekaligus senang. Ia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ginseng liar. Dengan penuh kegembiraan, ia mengucapkan sebuah frasa ritual. The Heart of God. Frasa itu merupakan ungkapan biasa yang diucapkan oleh para wild ginseng scavenger ketika mereka menemukan ginseng liar. Ginseng liar dianggap sebagai tanaman spiritual, dan konon seseorang harus mengucapkan frasa tersebut saat menemukannya. Jika tidak, ginseng itu dipercaya akan kabur. Beberapa waktu kemudian, Hajin terlihat sedang memanjat sebuah tebing tinggi sambil mengunyah ginseng yang baru saja ia temukan. Di dalam hatinya, ia menyadari bahwa ginseng yang ia makan adalah akar ginseng liar berusia 7 tahun. Dengan menggunakan kemampuan settings editing, ginseng tersebut meningkatkan variabel stats miliknya sebanyak 2 poin selama 30 menit. Ia tahu bahwa jika menjual ginseng itu dalam keadaan utuh, ia bisa mendapatkan setidaknya $700.000 dari hasil penjualannya. Karena itu, ia sempat merasa agak sia-sia karena memakannya. Ketika melihat ke bawah, ia menyadari bahwa tebing yang sedang ia panjat sangat tinggi. Tidak mengherankan jika ginseng tadi belum pernah ditemukan oleh siapapun. Di tengah tebing Gunung Gari, setelah melewati sekumpulan lumut serta tanaman merambat yang menutupi dinding batu, akhirnya Hajin menemukan sebuah gua tersembunyi. Di dalam pikirannya, ia menyadari sesuatu. Ternyata di tempat itu terdapat sebuah undead dungeon tersembunyi. Ia menarik nafas panjang. Bos dungeon tersebut adalah monster rank high intermediate level 1, yaitu Death Knight. Meskipun ia telah memperkuat statistik tubuhnya dengan memakan ginseng liar tadi, Hajin tetap menyadari bahwa ia masih belum mampu melawan bos dungeon tersebut secara langsung. Namun, hal itu sebenarnya tidak terlalu penting baginya. Tujuan utamanya hari itu bukanlah sang bos dungeon. Yang ia incar justru adalah hidden stage dari dungeon tersebut. Hajin kemudian mengeluarkan pistol dari stigmanya dan mulai menembaki para undead yang muncul di dalam dungeon. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan skill miliknya, Thousand Mile Eyes. Ia menggunakan kemampuan itu untuk memeriksa rute yang harus dilewati. Setelah melihat jalur yang ditunjukkan oleh skill tersebut, Hajin segera bergerak. Ia melompat sambil terus menembaki para undead yang mencoba menghalanginya. Setelah menghabisi kelompok undead di sekitarnya, ia merasa bahwa itu sudah cukup untuk sementara waktu. Namun di dalam pikirannya, ia menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Jumlah undead di dalam dungeon itu terus bertambah. Hal itu berarti ia kemungkinan besar sudah semakin dekat dengan Evangel's Base. Evangel adalah seorang witch. Ia merupakan bos dari hidden stage dungeon Gunung Gari. Di masa depan, witch itu akan membangun sebuah benteng undead yang dikenal sebagai Worst Undead Fort in History di sebuah sekolah terbengkalai di kota Suwon. Benteng itu nantinya akan dikenal sebagai Evangel's Castle. Karena alasan itulah, Hajin memutuskan untuk menargetkan Evangel sekarang. Ia tahu bahwa akan jauh lebih sulit mengalahkan sang witch setelah ia mencapai wujud dewasanya. Namun alasan sebenarnya Hajin mengincarnya sejak sekarang adalah karena 2 item yang bisa diperoleh dari Evangel. Item pertama adalah Aether, sebuah equipment tipe growth. Item kedua adalah Evangel Seed. Aether adalah equipment yang kelak akan mengubah Tomer menjadi seorang Executive of Depravity. Bagi Hajin saat ini, tidak ada item yang lebih cocok untuk mempercepat perkembangannya selain Aether. Setelah menelusuri dungeon lebih jauh, Hajin akhirnya tiba di sebuah ruangan gelap. Ia kembali menggunakan Thousand Mile Eyes untuk mengamati kondisi di dalam ruangan tersebut. Ketika ia melangkah masuk, ia melihat seorang anak kecil berkulit hijau sedang duduk di antara pepohonan yang dikelilingi kristal ungu. Anak kecil itu tampak sedang memainkan sesuatu yang menyerupai cairan berwarna kuning keemasan. Hajin langsung memahami apa yang sedang ia hadapi. Ia tahu bahwa wujud dewasa sang witch akan sangat sulit untuk dilawan. Karena itu, ia harus membunuhnya saat masih berada dalam wujud anak kecil, ketika tubuh serta kecerdasannya belum berkembang sepenuhnya. Namun ketika anak kecil itu tiba-tiba menoleh ke arahnya, Hajin sempat terdiam. Ia mengepalkan tangannya. Dalam hatinya, ia mencoba menenangkan diri dan mengatakan pada dirinya sendiri agar tidak goyah. Ia mengingat bahwa inilah hal yang harus ia lakukan. Dan inilah juga hal yang dilakukan oleh Tomer. Tomer adalah ciptaannya sendiri. Hajin menyadari bahwa ia tidak mungkin membunuh sang witch hanya dengan 1 tembakan pistol, terutama ketika Evangel berada dalam wujud spiritualnya.
Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan stigma miliknya. Ia berencana mengubah mana beratribut cahaya menjadi sebuah tombak cahaya. Efek ginseng liar yang ia makan sebelumnya membuat tubuhnya terasa jauh lebih kuat. Bahkan ia sempat merasa seolah-olah dirinya telah menjadi hyena. Dengan kekuatan itu, Hajin melemparkan tombak cahaya tersebut ke arah anak kecil hijau itu. Tombak tersebut meledak dengan cahaya yang sangat terang ketika mengenai targetnya. Namun Hajin terkejut ketika menyadari sesuatu. Evangel ternyata masih hidup. Sebelum tubuh spiritual anak kecil itu benar-benar menghilang, ia mengangkat tangannya ke arah Hajin, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun sebelum kata-kata itu sempat terucap, tubuh spiritualnya telah sepenuhnya lenyap. Hajin yang melihat kejadian itu sempat merasa terkejut. Ia kemudian mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa hal tadi mungkin hanyalah gelombang terakhir beberapa saat sebelum kematian sang witch. Tidak lama kemudian, 2 notifikasi muncul di hadapannya. Evangel Seed, sebuah seed yang menyimpan jiwa dari sang witch Evangel. Ketika seed ini tumbuh, The Witch of Despair Evangel akan lahir kembali. Aether, sebuah equipment tipe growth. Equipment ini akan menempel pada master serta senjata milik sang master, memperkuat esensi mereka. Aether juga dapat berubah menjadi berbagai bentuk senjata. Ini adalah senjata yang dapat berkembang. Kedua item tersebut telah berhasil diperoleh. Beberapa waktu kemudian, pada malam harinya, Hajin telah kembali ke asramanya. Beberapa notifikasi muncul di hadapannya. Karena efek dari equipment Aether yang telah terikat dengannya, seluruh variabel statsnya meningkat sebanyak 0,6. Notifikasi itu juga menyatakan bahwa kepemilikan equipment tersebut kini tidak dapat diubah. Di hadapannya, jendela status pun terbuka. Stats, variabel stats. Strength 2,455. Endurance 2,545. Agility 2,855. Perception 3,705. Vitality 2,465. Magic Power 1,925. Melihat peningkatan itu, Hajin menghela napas kecil sambil bergumam bahwa efek yang dimiliki equipment tersebut ternyata cukup bagus, dan efek itu akan menjadi semakin baik seiring dengan perkembangan equipment tersebut. Dalam benaknya, Hajin menyadari bahwa saat ini ia sudah berada di level seorang Cadet Cube. Ia juga telah memperoleh 47 SP, dan karena ia telah mendaftarkan sisa ginseng liar yang dimilikinya ke Violet Banquet, barang itu seharusnya akan segera terjual. Namun menurutnya, keuntungan terbesar yang ia peroleh bukanlah itu. Yang paling berharga adalah sebuah benda yang kini berada di tangannya. Evangel Seed, sebuah seed yang menyimpan jiwa dari sang witch, Evangel. Keterangan pada seed tersebut menyatakan bahwa ketika seed itu tumbuh, The Witch of Despair Evangel akan lahir kembali. Hajin berpikir bahwa julukan Witch of Despair membuatnya terdengar seperti seorang villain. Namun ia juga menyadari bahwa jika ia membesarkannya dengan baik, Evangel bisa menjadi sekutu yang sangat dapat diandalkan. Di dalam hatinya, Hajin mengingat kembali cara untuk membesarkan Evangel Seed. Cara itu sebenarnya cukup sederhana. Seed tersebut tidak perlu disiram dengan air seperti tanaman biasa. Sebaliknya, ia hanya perlu memberinya sedikit darah. Namun terdapat satu hal penting. Pertumbuhan sang witch serta wataknya akan sangat dipengaruhi oleh darah siapa yang diberikan kepadanya. Karena itu, Hajin tahu bahwa ia harus merencanakannya dengan sangat matang. Di kepalanya, ia mulai memikirkan beberapa kandidat yang mungkin bisa ia minta darahnya. Dalam bayangannya, ia membayangkan dirinya mendekati Suho dan Rachel, lalu dengan santai mengatakan, "Apakah kalian bersedia memberikan darah kalian?" Dalam bayangannya, Suho menatapnya dengan bingung dan bertanya, maksud perkataan Hajin. Sementara Rachel akan menatapnya dengan curiga sambil bertanya, mengapa harus darah mereka berdua? Kemudian Hajin membayangkan skenario lain, jika ia meminta darah Yenha dan Nayun. Dalam bayangannya, Yenha akan menatapnya dingin dan mengatakan Hajin untuk tidak mendekat. Sementara Nayun akan memerah dan berteriak dengan kesal, sambil mengatakan apakah Hajin adalah orang yang mesum. Memikirkan semua kemungkinan itu membuat Hajin hanya bisa menghela napas kecil. Ia kemudian menatap Evangel Seed yang berada di tangannya, dan berkata bahwa untuk saat ini ia akan menyimpannya terlebih dahulu. Di dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya, bagaimana cara mendapatkan darah dari mereka. Pada akhirnya, ia memutuskan bahwa lebih baik ia tidur lebih cepat malam itu, karena hari esok kemungkinan akan menjadi hari yang cukup melelahkan. Keesokan harinya, sebuah agenda klub telah menanggu. Klub hunting rutin hari Kamis.
Di dalam ingatan Hajin, ia tahu bahwa Sven akan mengamuk setelah taruhan berburu dengan Nayun. Hari itu mereka berada di mata air gunung di Provinsi Gangwon. Para anggota klub telah berkumpul, berbaris rapi di hadapan seorang kadet wanita yang bertugas memimpin kegiatan tersebut. Dengan nada ceria, kadet wanita itu menyapa mereka dan mengatakan bahwa ia senang melihat semua orang berkumpul dengan rapi. Ia juga menebak bahwa ini mungkin pertama kalinya mereka semua bertemu lagi sejak orientasi. Kemudian ia mengatakan bahwa ia akan menjelaskan kembali misi klub bagi mereka yang tidak menghadiri orientasi sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa klub hunting mereka, Leonidas, memiliki agenda berburu secara rutin. Dengan memburu binatang liar berbahaya yang merusak lingkungan, mereka dapat melakukan dua hal sekaligus, menjalankan hobi mereka sekaligus membantu masyarakat. Namun, saat mendengar penjelasan itu, Hajin justru merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Di dalam pikirannya, ia mengingat kembali bagian dari cerita yang pernah ia tulis. Ia tidak benar-benar mengetahui detail dari episode hari ini, karena ia hanya pernah membaca sekilas bagian tersebut di dalam tulisannya sendiri. Namun, ia masih mengingat satu hal penting. Setelah amukan seorang jin, Nayun akan terluka parah, sementara nyawa Sven akan dikorbankan demi tujuan tertentu. Peristiwa itu sebenarnya hanyalah pengaturan cerita agar Suho mulai menaruh perhatian pada Nayun. Dengan membuat orang-orang berpikir bahwa target sang jin adalah Nayun, maka Search Squad akan memusatkan perhatian mereka pada gadis itu. Namun yang membuat Hajin merasa khawatir adalah satu hal. Pengaturan mengenai Sven di dunia ini terasa jauh berbeda dari novel aslinya. Sven seharusnya belum mengamuk pada tahap ini. Namun sekarang, meskipun samar, Hajin dapat merasakan bahwa pria itu telah menggunakan demon powers. Hajin berpikir bahwa ia tidak akan terlalu khawatir jika ia bisa langsung mengalahkannya sekarang juga. Masalahnya, ia tahu betul bahwa ia bukanlah lawan Sven jika mereka bertarung saat ini. Sambil memikirkan semua itu, Hajin tanpa sadar melirik ke arah Nayun. Nayun yang menyadari tatapan itu langsung membalas menatapnya. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya mengapa Hajin terus-menerus melirik ke arahnya, padahal ia selalu bersikap seolah tidak tertarik sedikit pun. Ia bahkan sempat berpikir apakah mungkin Hajin sebenarnya memiliki maksud tertentu. Di samping Nayun, Sven tiba-tiba memperingatkannya agar berhati-hati. Dengan nada setengah mengejek, Nayun bertanya apakah ia sedang memperingatkannya tentang Hajin. Namun Sven menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah kasus hilangnya orang-orang yang belakangan ini terjadi. Mendengar itu, Nayun terdiam sejenak lalu melirik Sven. Ia kemudian berkata bahwa Hajin bukanlah orang yang akan melakukan hal seperti itu. Sven tidak menanggapi lagi. Beberapa saat kemudian perburuan pun dimulai. Sven dan Nayun berjalan bersama, sementara Hajin hanya mengamati mereka dari kejauhan. Setelah beberapa waktu berlalu, seekor rusa terlihat di dalam hutan. Namun tiba-tiba sesuatu menyerang rusa itu dengan brutal. Sebuah tentakel besar muncul dan langsung mencabik tubuh rusa tersebut. Orang yang mengendalikan tentakel itu adalah Sven. Tak lama kemudian, suara Nayun terdengar memanggilnya dari kejauhan, menanyakan di mana ia berada. Saat Nayun akhirnya menemukannya, ia dengan bangga menunjukkan hasil buruannya sambil berkata bahwa ia telah memenangkan taruhan mereka. Namun Nayun terkejut melihat jumlah rusa yang diburu Sven. Dengan nada tidak percaya, ia bertanya bagaimana Sven bisa menangkap sebanyak itu. Sven dengan tenang mengatakan bahwa tampaknya dialah yang memenangkan taruhan mereka. Nayun pun mengingat bahwa ia harus mengabulkan permintaan Sven jika ia kalah. Ia pun bertanya apa yang diinginkan Sven. Dengan wajah yang sedikit memerah, Sven tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berkata bahwa ia ingin meminta sesuatu. Sementara itu, Hajin yang bersembunyi di balik semak-semak diam-diam mengeluarkan ethernya. Di dalam hatinya ia berkata bahwa Sven telah membuat kontrak dengan The Demon of Lust, Asmodeus. Karena hasratnya berlipat ganda setelah menjadi seorang jin, tidak ada lagi yang disebut pengendalian diri dalam dirinya. Sven yang berdiri di depan Nayun akhirnya mengatakan permintaannya. Ia meminta Nayun untuk berpacaran dengannya. Nayun tampak terkejut. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan bingung. Sven kemudian bertanya apakah ia tidak mau. Dengan tegas, Nayun menjawab bahwa tentu saja ia tidak mau. Ia bahkan mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang menerima ajakan berpacaran dari orang yang baru dikenalnya kurang dari 1 minggu. Di dalam hatinya, Hajin berpikir bahwa sekaranglah saatnya sifat asli seorang jin muncul. Nayun pun kemudian menambahkan bahwa ia menyukai seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Mendengar itu, ekspresi Sven langsung berubah. Sambil berjalan pergi, Nayun meminta maaf atas penolakannya. Namun dengan suara pelan, Sven berkata bahwa jika
Jika begitu, berarti Nayun akan menyukainya jika ia menjadi lebih kuat darinya. Nayun sempat menoleh dan mengatakan bahwa hal itu sudah cukup. Namun saat ia menoleh, beberapa tentakel tiba-tiba melesat ke arahnya untuk menyerang. Sebelum tentakel-tentakel itu mengenainya, sesuatu menahannya. Hajin telah muncul dengan ether yang berubah bentuk menjadi sebuah perisai. Sebuah notifikasi muncul menyatakan bahwa ia telah mengubah ether menjadi sebuah shield. Hajin segera memanggil Nayun dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah tentakel dari belakang tiba-tiba menangkapnya. Melihat itu, Nayun langsung berteriak memanggil namanya. Dengan menggertakkan gigi, Nayun mencoba mengambil busurnya sambil memaki. Ia kemudian mengaktifkan skill mana condensation dan berteriak agar Sven melepaskan Hajin. Namun Sven yang kini telah diselimuti kekuatan kegelapan hanya terus mengulang kata-kata yang sama. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Nayun. Ia terus mengulangnya berkali-kali dengan suara yang semakin tidak stabil. Sementara itu, Nayun mulai membentuk sesuatu di tangannya. Dengan penuh amarah, ia memaki Sven. Di sisi lain, Hajin berjuang keras untuk melepaskan diri dari tentakel yang mencengkramnya. Nafasnya mulai menipis. Namun tiba-tiba sebuah cahaya hijau terang bersinar dan membuatnya terkejut. Ia menoleh ke arah cahaya tersebut. Di dalam hatinya, Hajin teringat sebuah kenyataan tentang dunia ini. Terkadang para karakter dengan potensi luar biasa justru menyia-nyiakan hidup mereka karena memilih senjata yang tidak cocok untuk mereka. Dan tanpa ragu sedikit pun, Nayun berada di posisi puncak dalam daftar orang-orang seperti itu. Hajin bahkan sempat tertawa kecil. Di saat itu, Nayun mengangkat kedua tangannya ke atas. Dari tangannya terbentuk sebuah pedang cahaya hijau besar dan terang. Dengan kemarahan yang jelas di wajahnya, Nayun berteriak agar Sven melepaskan Hajin. Lalu tanpa ragu sedikit pun, ia mengayunkan pedang cahaya hijau itu ke arah Sven. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian menyukainya dan nantikan video selanjutnya.